Tidak hanya sebagai tempat sholat, masjid juga digunakan untuk pendidikan dan pengajaran yang pada masa itu dikenal dengan nama Kutab, sejenis lembaga pendidikan dasar yang mengajarkan membaca, menulis, bahasa Arab, dan matematika. Kegiatan ini tak lain merupakan bagian dari upaya mencerdaskan dan membangun peradaban umat. Dari masjid-masjid itu, lahirlah beribu-ribu sekolah yang melahirkan ilmuwan-ilmuwan besar. Semua ini tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan umat Islam dalam mengelola aset wakaf. Karena pendidikan dibiayai secara mandiri oleh umat melalui wakaf, maka akan melahirkan ilmuwan yang independen dan hanya berpihak kepada kebenaran. Mereka tidak berhutang kepada siapapun yang mengharuskannya membawa misi tertentu. Mereka menyebarkan ilmunya kepada umat dengan motivasi semata-mata karena Allah Ta'ala. Di banyak negara muslim, wakaf untuk kegiatan pendidikan hingga kini tetap dilaksanakan, terutama dalam bentuk beasiswa, gaji pengajar, biaya riset, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan dan alat-alat laboratorium dan sebagainya. Salah satu contoh wakaf untuk kepentingan ilmiah adalah Universitas Al-Azhar di Mesir yang berdiri lebih dari 1000 tahun lalu. Hingga kini pembiayaan universitas kebanggaan umat Islam itu dikelola dari harta wakaf. Hal semacam ini juga terjadi di dunia Islam pada masa kini, termasuk di Indonesia, walau pemanfaatannya belum optimal. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlahnya mencapai 88% dari seluruh penduduk Indonesia yang berkisar sekitar 235 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim ini memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan perekonomian nasional. Salah satu contoh instrumen yang dapat dimanfaatkan adalah wakaf. Berwakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepas benda yang dimilikinya untuk kepentingan umum. Merujuk pada data Departemen Agama Republik Indonesia, jumlah tanah wakaf di Indonesia sekitar 260.000 hektar yang tersebar di 300.000 lokasi di seluruh Indonesia. Jumlah tanah wakaf yang besar ini merupakan harta wakaf terbesar di dunia. Sayangnya, tanah wakaf tersebut sebagian besar baru dimanfaatkan untuk tempat ibadah, kuburan, panti asuhan, dan sarana pendidikan, dan hanya sebagian kecil yang dikelola ke arah yang lebih produktif. Ini diperkuat dengan hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2006 terhadap 500 responden nazir di 11 provinsi. Penelitian itu menunjukkan 77% harta wakaf lebih banyak bersifat diam, sedangkan yang menghasilkan atau produktif hanya 23%. Berarti tanah wakaf yang demikian besar itu belum memberikan manfaat produktif, tapi masih dipergunakan untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Padahal, bila digunakan untuk kepentingan produktif, tanah wakaf seluas itu tentu akan memberikan manfaat yang lebih besar, seperti rumah sakit, pusat bisnis, hotel, perumahan, pertanian, dan perkebunan. Itu belum termasuk potensi wakaf benda bergerak seperti wakaf uang. Bisa dibayangkan, seandainya 20 juta saja penduduk Indonesia yang mewakafkan hartanya, masing-masing sebesar 1 juta rupiah per tahun, maka akan terkumpul dana wakaf sebesar 20 triliun. Jumlah ini tentunya tidak sedikit. Andai saja dana sebesar itu dapat dihimpun dan dikelola secara produktif, tentu hasilnya akan bermanfaat bagi kesejahteraan dan pengembangan ekonomi masyarakat.
Dengan adanya Undang-Undang Wakaf tahun 2004 yang disertai dengan pembentukan Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2007, kita berharap aset-aset wakaf dapat dikelola secara optimal sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk umat dan bangsa ini. Jika dibandingkan dengan negara mayoritas muslim lainnya, pengelolaan wakaf di Indonesia bisa dibilang agak tertinggal. Di Turki contohnya, wakaf dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Direktorat Jenderal Wakaf ditunjuk oleh Perdana Menteri dan berada di bawah kantor Perdana Menteri. Dari aset wakaf tersebut, Direktorat Jenderal Wakaf mampu memiliki bank sendiri yang bernama Turkish Awqaf Bank. 75% saham bank ini dimiliki oleh Direktorat Jenderal Wakaf. Bank ini merupakan bank terbesar di Turki dengan modal 45 juta dolar Amerika. Dan bank ini mempunyai lebih dari 300 cabang di seluruh Turki. Pemanfaatan hasil wakaf yang utama adalah untuk memperbaiki dan membangun wakaf yang ada agar wakaf tersebut kekal dengan tetap melaksanakan syarat-syarat yang diajukan oleh wakif atau sang pemberi wakaf. Wakaf merupakan salah satu bentuk bisnis dengan Allah. Dan yakinlah, bisnis dengan Allah merupakan bisnis yang selalu untung. Kita tentu sadar apapun yang kita miliki, semuanya adalah milik Allah. Rumah, tanah, properti, pangkat dan jabatan, keluarga yang bahagia, semuanya adalah kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Yang menarik adalah dengan semua kekuasaan dan kemampuan yang Allah miliki, Allah sangat berbaik hati memberikan penawaran bisnis kepada manusia. Semua perintah dan larangannya ada perhitungan untung ruginya. Inilah bisnis yang ditawarkan Allah kepada manusia. Semua yang Allah tawarkan kepada manusia tidak gratis begitu saja, tapi semua Allah janjikan balasan. Dan untuk amalan baik, seringkali keuntungannya berlipat-lipat jauh di atas modal kita. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Dan yang lebih menggiurkan lagi adalah Allah betul-betul menghargai segala jerih payah manusia. Kompensasi yang Allah tawarkan bukanlah seperti bayaran majikan kepada buruh yang seringkali dibayar lebih kecil dari jerih payahnya. Ini bisnis. Anda meminjamkan modal kepada Allah dan Allah akan mengembalikan, ditambah dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Anda pinjamkan 1, Allah kembalikan 700%. Anda wakafkan 1 hektar, Allah kembalikan 700 hektar, bahkan bisa saja menjadi 1000 atau 2000%. Rasanya tidak ada di dunia ini tawaran bisnis yang lebih menggiurkan tawaran bisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.
Quran Surat At-Taghabun ayat 17. Mendengar penawaran Allah dalam ayat ini, seorang sahabat Rasul, Abu Dahdah, begitu antusias. Ia bertanya kepada Rasul, "Benarkah Allah ingin meminjam dari kita?" Rasul menjawab, "Benar, wahai Abu Dahdah." Abu Dahdah meminta Rasul mengulurkan tangannya. Abu Dahdah menjabatnya dan sambil berikrar, "Saksikanlah wahai Rasulullah, aku telah meminjamkan kebunku kepada Allah." Ia pun mengajak Rasulullah berjalan menuju kebunnya. Sedangkan di kebun itu masih ada keluarganya. Ia pun mengatakan kepada keluarganya, "Wahai keluargaku, kebun ini telah aku pinjamkan kepada Rabbku." Melihat hal itu, Rasulullah SAW berkata, "Alangkah cerdasnya bisnis Abu Dahdah." Ya, mereka yang berbisnis dengan Allah adalah pebisnis-pebisnis yang cerdas. Bukan hanya pinjam-meminjam, Allah menawarkan kontrak bisnis lain kepada hambanya, yaitu kontrak jual-beli. Komoditasnya adalah jiwa dan harta yang disediakan oleh orang mukmin yang akan Allah bayar dengan surga. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau terlebih dahulu mengadakan beberapa kali pertemuan dengan utusan dari kabilah asal Madinah. Pertemuan pertama terjadi pada musim haji tahun ke-11 dari kenabian. Dari pertemuan ini, beberapa penduduk Madinah masuk Islam dan berjanji akan menindaklanjutinya kepada penduduk Madinah lainnya. Tahun berikutnya, pertemuan terjadi di Aqabah. Pertemuan ini dihadiri oleh 11 orang delegasi dari Madinah yang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Pertemuan ini disebut sebagai Baiat Aqabah pertama. Ternyata antusias penduduk Madinah terhadap Islam demikian besar, sehingga pada musim haji berikutnya jumlah delegasi lebih besar lagi, yaitu sekitar 70 orang. Mereka menyatakan keislamannya di hadapan Rasul, dan kali ini Rasulullah SAW meminta komitmen mereka yang tidak hanya sekedar amal soleh untuk mereka pribadi, tapi siap menjadi pelindung Islam dan pelindung Rasulullah SAW, sama seperti mereka melindungi diri, keluarga, dan harta benda mereka. Dalam peristiwa ini, salah seorang utusan Madinah, Abdullah bin Rawahah, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, apa yang kami dapatkan jika kami melaksanakan itu semua?" Rasul menjawab singkat, "Surga." Abdullah menimpali, "Sungguh, sebuah bisnis yang menguntungkan. Kami tidak akan mundur dan tidak akan menawar lagi." Benar sekali. Inilah sebuah penawaran kontrak kerjasama yang sangat menguntungkan. Terhadap peristiwa ini, Allah Ta'ala menurunkan surat At-Taubah ayat 111. Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 111. Pemirsa Hasanah, kisah sumur rumah hasil wakaf sahabat mulia Utsman bin Affan memberi pelajaran bagi kita bahwa pahala amal jariah seperti wakaf dapat berumur sangat panjang selama pemanfaatannya masih berlangsung. Selama itu pula pahala terus mengalir. Dan Allah dalam berbagai ayat di Al-Quran kerap menawarkan kepada hambanya bisnis yang sangat menggiurkan. Bisnis yang tidak akan pernah merugi dan tidak akan membuat bangkrut. Wakaf adalah salah satunya. Bisnis ini tidak saja mendatangkan pahala yang terus mengalir, tapi juga dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan ekonomi umat dan bangsa. Dan akhirnya, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang rugi dan bangkrut karena enggan berbisnis dengan Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت مولانا أنت مولانا